Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurmalasari dengan NPM 225302405. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai lisosom dan peroksisom. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah lisosom, peranan dari lisosom, fungsi lisosom, kemudian ada peroksisom. Peroksisom itu mencakupi struktur peroksisom, fungsi peroksisom, dan perbedaan lisosom dan peroksisom. Baiklah, jadi lisosom itu berisi enzim yang dapat memecahkan atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Enzim lisosom adalah suatu protein yang diproduksi oleh ribosom dan kemudian masuk ke dalam retikulum endoplasma. Kemudian dilanjutkan ke badan Golgi, lalu dibungkus membran dan dilepaskan di dalam sitoplasma. Kemudian peranan lisosom. Peranan dari lisosom itu yang pertama ada perombakan organel sel yang telah tua. Kemudian yang kedua ada proses metamorfosa pada katak, misalnya menyusutnya ekor pada berudu karena dicerna oleh enzim ketepian di dalam lisosom. Yang ketiga ada pemulihan ukuran uterus setelah kehamilan. Kemudian yang keempat ada proses fertilisasi di mana bagian kepala sperma yang dinamakan akrosom mengandung enzim hyaluronidase untuk mencerna zona pelusida pada sel telur. Kemudian topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah fungsi lisosom. Jadi peranan dalam endositosis dan fagositosis. Endositosis adalah proses pengambilan bahan asing ke dalam sel. Fagositosis adalah bentuk khusus endositosis, di mana sel menelan materi yang agak besar seperti sel mati, puing-puing sel bakteri atau virus. Kemudian ada autologi. Autologi adalah proses pemecahan komponen sel yang dilakukan secara intraseluler dan kemudian mendaur ulang molekul-molekul. Peran dalam apoptosis. Apoptosis atau kematian sel terprogram adalah mekanisme bunuh diri suatu sel. Kemudian yang tidak ada peran dalam pembuahan. Lisosom dapat melepaskan enzim pencernaan mereka keluar sel untuk melakukan pencernaan ekstraseluler. Dan yang terakhir adalah perbaikan membran sel. Lisosom dapat membantu perbaikan membran sel dengan menggunakan hidrolase. Kemudian selanjutnya ada struktur peroksisom. Pada struktur peroksisom, plasma membran terdiri atas lebih dari 40 enzim yang dibungkus oleh membran plasma lipid ganda. Peroksisom juga mengandung enzim yang memulai pengubahan asam lemak untuk gula yang muncul bibit menggunakan sebagai sumber energi dan karbon sebagai produksi gula sendiri oleh fotosintesis. Kemudian fungsi peroksisom adalah menghasilkan enzim katalase yang berfungsi menguraikan peroksida hidrogen sebagai hasil samping fotorespirasi yang sangat toksil untuk sel menjadi H2O dan O2, merubah lemak menjadi karbohidrat, dan perubahan senyawa purin dalam sel. Selanjutnya adalah perbedaan lisosom dan peroksisom. Jadi secara umum perbedaan antara keduanya terletak pada struktur, fungsi, enzim, asal, dan pemeliharaan. Adapun perbedaannya adalah struktur lisosom berbentuk bulat dengan membran tunggal, sedangkan peroksisom juga membentuk bulat tetapi memiliki membran ganda tunggal. Lisosom terlibat dalam degradasi dan pemrosesan makromolekul seperti protein dan lipid, serta dalam autodigesti atau penghancuran sel yang rusak. Sedangkan peroksisom terlibat dalam pemecahan asam lemak dan detoksifikasi senyawa yang berbahaya bagi sel seperti hidrogen peroksida.
Perbedaan selanjutnya adalah enzim. Lisosom mengandung enzim hidrolitik atau enzim yang memecah ikatan kimia dengan air, sedangkan peroksisom itu mengandung enzim oksidasi atau enzim yang mengoksidasi senyawa kimia. Asal lisosom berasal dari aparatus Golgi, sedangkan peroksisom berasal dari pembelahan sel. Perbedaan yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Lisosom tidak membutuhkan perawatan khusus karena enzimnya bekerja pada lingkungan asam di dalamnya, sementara peroksisom itu membutuhkan perawatan khusus karena enzimnya menghasilkan hidrogen peroksida yang dapat merusak sel jika dipecahkan dengan benar. Meskipun keduanya terlibat dalam pemrosesan dan degradasi sel, mereka memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan kimia dan fisiologi sel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.